Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta kisah misteri, berjumpa lagi dengan saya Dika di Kisah Hororku. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri pada saat ini. Semoga saja kalian semua diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga limpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oh ya, aku mau ngucapin terima kasih banyak nih buat teman-teman yang udah setia di channel ini. Karena kalian semua, channel ini bisa berkembang hingga sampai saat ini. Dan bagi teman-teman yang bergabung, jangan lupa dukung terus channel ini agar bisa lebih berkembang ke depannya dengan cara like, komen, dan juga subscribe ya. Karena dukungan dari kalian semualah yang membuat aku semangat untuk mengangkat konten-konten yang bertemakan misteri. Pada episode kali ini, aku tertarik sekali untuk mengangkat suatu kisah yang bertemakan tentang kota gaib yang ada di provinsiku Kalimantan Selatan. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan kota gaib yang bernama Serajana. Ya memang, kota gaib itu ada di provinsi Kalimantan Selatan. Tapi, banyak kisah yang masih terpendam di sana. Bagaimana kisah lengkapnya? Saksikan terus kisah ini sampai habis. Tapi sebelum kita mulai kisah ini, ada baiknya kalau kita berdoa. Karena apa yang dialami dan juga terjadi di kota-kota gaib itu bisa saja menimpa kita semua. Sudah siap teman-teman? Terapi merinding dimulai. Berbicara tentang kota gaib yang ada di Indonesia, mungkin sudah tidak asing lagi bagi teman-teman semua. Kota gaib Wintera yang ada di Sulawesi Tengah, Serajana yang ada di Kalimantan Selatan, dan masih banyak kota gaib yang lainnya. Namun, kali ini aku akan membahas tentang beberapa kisah dari kota-kota gaib yang ada di Kalimantan Selatan, yaitu Serajana yang ada di Kota Baru, Kalimantan Selatan, dan juga kota gaib yang ada di Tanjung Tabalong. Akan tetapi, kita tidak akan membahas sejarah dari kota-kota tersebut. Tapi, kita akan membahas tentang cerita yang beredar luas tentang keberadaan dan juga eksistensi para penduduk kota gaib tersebut di alam manusia. Dan ingat, sebagai catatan, aku hanya mencari informasi dari beberapa narasumber tentang kota gaib ini. Mungkin kalau nanti adanya perbedaan versi dari cerita lain, mohon dimaafkan ya, karena banyak sekali versi dari cerita tentang kota-kota gaib yang ada di Kalimantan Selatan ini. Tanpa banyak buang waktu, langsung saja kita ke ceritanya. Serajana. Mendengar kata Serajana, mungkin sudah tidak asing lagi buat teman-teman semua. Karena kota gaib yang ada di Kota Baru, Kalimantan Selatan ini sudah sangat terkenal di Indonesia. Apalagi banyak sekali konten kreator yang sudah pernah mengangkat kisah dari Serajana. Namun, kali ini aku akan membawakan beberapa kisah yang pernah terjadi dan hal ini mungkin belum pernah dibawakan oleh konten kreator yang lain. Koh Ahong merupakan seorang pedagang sepeda bekas yang ada di Surabaya. Pria keturunan Tionghoa ini sudah hampir 10 tahun berjualan sepeda bekas di kota pahlawan tersebut. Dikarenakan perkembangan zaman yang begitu sangatlah pesat, orang-orang yang dulunya masih menggunakan sepeda kini mulai beralih ke arah sepeda motor. Dan pada akhirnya, toko sepeda Koh Ahong pun perlahan-lahan
mulai ditinggalkan oleh para pelanggannya. Di suatu siang, Ko Ahong yang sedang melamun memikirkan masa depan dari usahanya ini pun dikejutkan oleh kedatangan 3 orang lelaki tampan yang mendatangi tokonya. Para lelaki tersebut sedang asik melihat-lihat dan juga memilih sepeda yang ada di toko Ko Ahong. Ko Ahong pun merasa senang karena tokonya yang mulai sepi pada akhirnya bisa didatangi oleh pelanggan lagi. Namun, Ko Ahong tidak tahu siapakah 3 orang lelaki tersebut. Paras dan juga logat berbicaranya sangatlah berbeda dari para penduduk yang ada di kota Surabaya. Tapi, Ko Ahong tidak peduli dan terus saja ia melayani 3 orang tersebut. Setelah mereka selesai melihat-lihat sepeda bekas yang dipajang di toko Ko Ahong, mereka semua pun langsung memborong semua sepeda yang ada di sana. Ko Ahong pun sempat kaget, namun Ko Ahong sangatlah senang dan sangatlah bersemangat melayani 3 pria tersebut. Apalagi semua sepeda yang Ko Ahong jual langsung diborong dan dibayar cash pada saat itu. Ketika lelaki tersebut pun meminta agar semua sepeda yang ada di sana dikirimkan ke alamat yang bertuliskan Sera Jana. Alamat yang begitu asing bagi Ko Ahong. Tapi Ko Ahong pun berjanji akan mengantarkan sepeda tersebut tepat ke alamat 3 orang lelaki tersebut. Singkat cerita, pengiriman barang pertama pun berjalan dengan lancar. Apalagi tidak ada komplain dari 3 lelaki tersebut kepada Ko Ahong. Dan berselang 2 minggu setelah pengiriman sepeda ke alamat Sera Jana, kini 3 orang pemuda itu datang lagi ke toko Ko Ahong. Mereka kembali memborong semua sepeda yang ada di toko Ko Ahong. Dan kembali mereka meminta untuk dikirim ke alamat yang sama, yaitu Sera Jana. Tentu saja Ko Ahong menyanggupinya. Apalagi pembayaran dari para lelaki tersebut selalu saja tunai, membuat Ko Ahong merasakan ketiban durian runtuh apabila berbisnis dengan mereka. Singkat cerita, transaksi jual beli sepeda pun terus saja terjadi antara Ko Ahong dengan 3 orang pria tersebut. Kini, usaha dari Ko Ahong pun berkembang dengan sangat pesat. Ko Ahong yang pada awalnya hanya merupakan seorang pedagang sepeda bekas, kini sudah bisa membuka usahanya yang lain, yaitu toko elektronik. Di suatu malam, Ko Ahong yang baru saja membuka sebuah toko elektronik mulai berpikir, seandainya ia bisa membuka cabang toko elektronik ini di kota Serajana, mungkin usahanya bakal bertambah berkembang dengan begitu pesat. Ko Ahong pun langsung saja mempersiapkan semua rencananya pada saat itu. Namun, seiring berjalannya waktu, 3 orang pemuda itu tidak pernah lagi singgah ke toko Ko Ahong. Awalnya, Ko Ahong masih saja sabar menanti para pemuda tersebut. Niat Ko Ahong pun, apabila mereka datang ke toko Ko Ahong, ia ingin mengajak mereka bekerja sama pada saat itu. Namun, 3 orang pemuda tersebut tidak juga kunjung datang. Lama Ko Ahong menanti, hingga minggu berganti menjadi bulan. Ko Ahong masih saja sabar menanti kedatangan 3 orang pemuda tersebut. Sampai pada akhirnya kesabaran Ko Ahong pun mulai habis. Ia merencanakan untuk langsung menghampiri kota 3 orang pemuda tersebut, yaitu Sera Jana. Pada akhirnya, Ko Ahong pun menyewa sebuah kapal pengangkut barang yang ada di Surabaya. Ia langsung saja mengisi kapal tersebut dengan beberapa barang elektronik. Dan ia pun langsung berencana untuk berlayar ke Kota Baru, Kalimantan Selatan, dan langsung ingin menuju ke kota Serajana. Namun,
si nahkoda kapal tersebut merasa heran dengan nama kota Serajana. Tapi Ko Ahong tetap saja bersikeras untuk meminta diantar ke kota tersebut. Karena bayaran yang diberikan oleh Ko Ahong lumayan besar pada waktu itu, mau tidak mau, nahkoda kapal itu pun berlayar menuju kota Serajana. Hampir 4 hari perjalanan laut mereka arungi, dan pada akhirnya tibalah mereka di kota baru Kalimantan Selatan. Di sana, si nahkoda pun berkata kepada Ko Ahong kalau ia tidak pernah mendengar ataupun mengetahui tentang kota yang bernama Serajana. Nahkoda kapal itu pun menyarankan kepada Ko Ahong untuk bertanya dengan masyarakat sekitar dermaga tempat kapal mereka bersandar. Segeralah Ko Ahong mencari informasi tentang tempat yang bernama kota Serajana tersebut. Satu persatu warga ditanyai oleh Ko Ahong, namun mereka semua malah bergidik takut mendengar nama kota Serajana. Ko Ahong sempat heran melihat ekspresi dari para warga lokal yang seakan-akan takut apabila mendengar nama kota Serajana. Namun, Ko Ahong masih saja tidak percaya dengan penjelasan para warga yang ada di sana kalau kota Serajana tersebut adalah kota gaib. Tak habis akal, Ko Ahong pun menemui seorang nelayan lokal yang ada di sana. Ia bermaksud ingin menyewa kapalnya dan ingin meminta diantarkan ke kota Serajana. Pada awalnya, si nelayan itu pun menolak. Namun, Ko Ahong menawarkan bayaran yang cukup besar pada saat itu. Dan pada akhirnya, ia mau mengantarkan Ko Ahong ke sana. Dengan menggunakan perahu kecil, mereka berdua pun berlayar menembus ombak lautan Kalimantan Selatan pada saat itu. Dan sekitar 30 menit, pada akhirnya mereka sampai di sebuah tebing besar yang ada di kota baru. Tebing itu langsung saja menghadap ke arah laut. Dan disitulah si nelayan menjelaskan kalau tebing itu adalah salah satu pintu masuk ke kota gaib Serajana. Awalnya, Ko Ahong tidak percaya. Namun, si nelayan itu terus saja tetap sabar dan menjelaskan kepada Ko Ahong tentang kota gaib Serajana. Dan disinilah Ko Ahong baru tahu kalau 3 orang pelanggannya itu adalah warga gaib dari kota Serajana. Kisah selanjutnya adalah kisah tentang seorang kakek yang diculik ke kota Serajana untuk dijadikan seorang penghulu di sana. Kakek Sulaiman ini dikenal sebagai seorang penghulu di kampung sekitaran daerah yang berdekatan dengan daerah kota gaib Serajana. Ia biasa menghabiskan masa tuanya dengan mengaji dan juga merawat masjid yang ada di kampungnya. Dan sesekali ia juga dipanggil untuk diminta menikahkan para warga lokal yang ada di kampung itu. Di suatu siang, bertepatan pada hari Jumat, seperti biasa, kakek Sulaiman selalu saja pergi lebih awal ke masjid untuk mempersiapkan masjid yang akan menyelenggarakan ibadah sholat Jumat. Saat kakek Sulaiman mulai membersihkan masjid, tiba-tiba saja ia dihampiri oleh seorang lelaki tua. Lelaki itu nampak sangat kelelahan dan beristirahat di teras masjid yang dikelola oleh kakek Sulaiman. Kakek Sulaiman yang menyadari kehadiran lelaki tua tersebut segera saja menghampirinya dan memberikan segelas air putih. Setelah itu, kakek Sulaiman kembali melanjutkan aktivitasnya mempersiapkan masjid yang akan menyelenggarakan ibadah sholat Jumat. Setelah semua persiapan telah selesai, kakek Sulaiman pun kembali menghampiri si lelaki tua itu. Mereka pun mulai berbincang-bincang pada saat itu, sembari menunggu waktu sholat Jumat datang.
Dalam percakapannya, si lelaki tua itu bercerita kalau ia ingin sekali menikahkan anaknya. Namun, ia tidak memiliki biaya untuk membayar penghulu. Mendengar hal tersebut, kakek Sulaiman pun menawarkan dirinya untuk menjadi penghulu di pernikahan dari anak si lelaki tua tersebut. Dan kakek Sulaiman tidak meminta bayaran apapun kepada si lelaki. Mendengar pernyataan kakek Sulaiman tersebut, si lelaki tua pun langsung senang. Mereka berdua pun sepakat. Setelah ibadah sholat Jumat, mereka berdua akan langsung pergi ke rumah si lelaki tersebut untuk menikahkan anaknya. Setelah ibadah sholat Jumat selesai, langsunglah mereka berdua berangkat ke rumah lelaki itu. Dan ternyata kakek Sulaiman sudah dinanti oleh sebuah kereta kencana yang begitu megah. Dalam perjalanannya menggunakan kereta kencana itu, pada awalnya kakek Sulaiman masih bisa melihat perkampungan sekitar. Namun, tiba-tiba saja kereta kencana itu mengarah ke arah tengah laut. Disinilah mulai ada rasa aneh dan juga kebingungan dari kakek Sulaiman. Namun, pada saat ia ingin bertanya kepada si lelaki itu, tiba-tiba saja pandangannya pun menghitam. Saat kakek Sulaiman mulai tersadar, kini ia melihat kalau ia telah berada di sebuah kota yang begitu maju dan begitu besar. Rumah-rumah yang begitu besar dan juga keramaian kota pun kini ia rasakan. Dalam keheranannya, kakek Sulaiman hanya bisa menahan sejuta pertanyaan dalam benaknya. Di manakah ia sekarang? Dan apakah ia bisa kembali pulang ke kampungnya? Pada akhirnya, kereta yang ditumpangi oleh kakek Sulaiman itu masuk ke sebuah bangunan yang begitu megah. Nampak di dalam bangunan itu sedang dilangsungkan sebuah pesta pernikahan yang begitu besar. Kakek Sulaiman pun lantas dibawa ke dalam bangunan itu. Dan di sana sudah banyak sekali tamu undangan yang telah hadir. Segeralah kakek Sulaiman berjalan maju ke sebuah mimbar pernikahan yang telah disediakan di sana. Dan tak lama berselang, muncullah kedua pasangan mempelai menghampiri kakek Sulaiman yang telah menanti mereka di depan. Acara pernikahan pun langsung saja dilaksanakan dan juga dipimpin langsung oleh kakek Sulaiman. Setelah selesai menikahkan pasangan tersebut, kakek Sulaiman pun langsung menghampiri lelaki yang tadi membawanya ke sana. Ia pun bertanya kepada si lelaki tentang keberadaannya dan apakah nama kota tersebut. Si lelaki itu pun hanya tersenyum dan memberitahu kalau kini kakek Sulaiman sudah berada di kota Serajana. Sontak saja, kakek Sulaiman pun kaget dan juga merinding hebat. Lelaki itu pun menawarkan beberapa hadiah untuk kakek Sulaiman sebagai tanda terima kasihnya. Namun, semua itu ditolak langsung oleh kakek Sulaiman. Kembali, lelaki tersebut bertanya, apa yang diinginkan oleh kakek Sulaiman? Ia pasti akan memenuhi semua permintaan dari kakek Sulaiman pada saat itu juga. Namun, kakek Sulaiman hanya tersenyum dan berkata, ia ingin pulang. Ia rindu akan istri, anak, dan juga cucunya. Lalu, kakek Sulaiman pun juga menambahkan sesuatu. Kalau ia tidak bisa pulang, siapa lagi yang nantinya akan merawat masjid yang ada di kampungnya? Mendengar penjelasan dari kakek Sulaiman, lelaki itu pun pada akhirnya luluh. Namun, ada satu permintaan lagi yang lelaki itu utarakan kepada kakek Sulaiman, di mana apabila nanti ia meminta tolong pada kakek Sulaiman untuk menikahkan para warga yang ada di kota Serajana ini, apakah
kakek Sulaiman mau untuk menikahkannya dan juga mau kembali ke kota ini. Kakek Sulaiman pun langsung saja menyanggupinya, asalkan ia bisa diantar kembali ke tempat asalnya. Setelah mereka berdua bersepakat, pada akhirnya kakek Sulaiman pun kembali diantarkan menggunakan kereta kencana yang tadi. Di sini, ia kembali tidak sadarkan diri. Dan saat kakek Sulaiman sadarkan diri, kini ia telah berada di masjid tempat ia biasa menghabiskan waktu sehari-harinya. Segeralah, kakek Sulaiman pulang ke rumahnya pada saat itu juga. Dan sampainya di rumah, ternyata sanak keluarganya pun kaget. Karena menurut pengakuan mereka, kalau kakek Sulaiman sudah menghilang selama 7 hari. Dan mereka semua berpikir kalau kakek Sulaiman sudah dirampok orang. Namun, kakek Sulaiman hanya tersenyum dan menjelaskan perihal keberadaannya selama ini. Dan pada akhirnya, apabila kakek Sulaiman menghilang dari kampung, para warga dan juga keluarga beliau pun tidak heran lagi. Karena mereka tahu kalau kakek Sulaiman sedang menikahkan orang di kota Serajana. Dan nantinya ia pasti akan kembali. Oke teman-teman, kisahnya akan bersambung di part 2 ya. Karena masih ada 2 kisah dari kisah kota gaib yang ada di Kalimantan Selatan, yaitu tepatnya di kota Tanjung Tabalong. Terima kasih buat teman-teman sudah menyimak di part 1 ini. Semoga ada pembelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Bagi teman-teman yang baru menyimak ataupun baru hadir di channel ini, mohon dukungannya agar channel ini lebih berkembang ke depannya dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Karena dukungan dari teman-temanlah yang membuat saya semangat untuk melanjutkan konten-konten yang bertemakan misteri. Oke, sampai di sini dulu episode kali ini. Berjumpa lagi di episode selanjutnya. Saya Dika, pamit. Wassalam. Terapi merinding selesai.